Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, ini saya mengulang lagi membaca buku Faidur Rahman karya Soleh Darat yang tadi pada waktu yang sudah ditentukan kelihatannya suaranya tidak masuk. Saya akan langsung saja membaca dari apa yang merupakan lanjutan dari yang kemarin saya baca. Kemarin sudah dibicarakan mengapa Kiai Soleh Darat itu menerbitkan tafsirnya itu walaupun belum selesai. Di situ didiskusikan apakah itu tidak termasuk al-ajalah atau tergesa-gesa. Nah, ini saya lanjutkan. Yo bener wus ono tafsir liyane iki angin angel sebab tembung Arab. Memang benar bahwa sudah ada tafsir-tafsir lain selain ini, tetapi sulit karena berbahasa Arab. Krono cupete ngakal kita kabeh, dadi ora nyandak lan suwe oleh paham tafsir liyane iki jalaran tembung Arab. Jadi tafsir-tafsir itu sulit dipahami atau kalau kita berusaha memahaminya waktunya lama karena berbahasa Arab. Sarta maneh lamuno oleh nyebarake iki tafsir iku nganti rampunge kabeh maka yekti isih lawas banget durung karuan menangi rampunge jalaran ngumur kita durung karuan menangi rampunge besok kabeh. Lebih dari itu kalau penerbitan tafsir ini harus menunggu sampai selesai, maka bisa jadi umur kita tidak sampai. Ya. Mungkin kita sudah mati, belum tahu apa itu isi dari tafsir ini. Turno kelebu tuno banget, wong kang durung weruh isine tafsir iki. Padahal rugi sekali orang yang belum mengetahui isi dari tafsir ini. Muga-muga kita keparingan weruh isine kabeh sarta ngamal kelawan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui isi dari tafsir ini dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Alhasil takjil iki iku ora haram, ora makruh, ora khilaful aula atau khilaful ula, malah luwih becik lan luwih agung fadilahe sabab krana kegawe wasilah marang barang kang luwih gedhe yaiku weruhe wong akeh marang ilmu lan hikmah lan asror. Bahkan itu lebih bagus karena ada tujuan yang lebih besar fadilahnya. Ya karena dengan menerbitkan kitab ini yang belum selesai lalu merupakan dorongan atau merupakan sarana untuk meraih barang yang lebih besar, yaitu bahwa orang banyak tahu ilmu, hikmah, dan rahasia dari Al-Quran. Ing hale asor iku asor ratu kang agung. Ya padahal rahasia itu adalah rahasia dari ratu, dari raja yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lan maneh iku takjil iki takjil infakul hukmi. Takjil ini atau bersegera menerbitkan ini adalah termasuk takjil infakul hukmi, memberi nafkah ya, dihukumi seperti memberi nafkah. Iku infak luweh gedene infak krana kang den nafakahi
kelawan mau hukum iku muhtajina mutorrina. Jadi infak iki iku luweh utamane infak. Itu infak ini menerbitkan tafsir ini dianggap seperti infak, ya, infakul hukmi, infak memberikan nafkah yang berupa hukum di sini, dan itu merupakan infak yang paling besar. Mengapa? Karena yang dinafkahi itu adalah orang-orang yang sangat memerlukan, bahkan yang sangat membutuhkan. Ya. Mutorin, ya, yang dalam keadaan sangat-sangat perlu. Jadi ini merupakan infak yang paling utama. Nadorono siro nafar awal lan nafar sani iku wenang senadyan durung genep telung bengi ana ing Mina jalaran krana arep weruh panggonane kang suci lan bait kang suci. Tur karo-karone iku bangsa jasmani. Apa meneh iki nafar awal anik takjil iku krana fardu ngingseni bait rohani kelawan sir robbani kok ora kena. Coba perhatikan bahwa di dalam haji itu kita boleh melakukan nafar awal. Kita boleh meninggalkan Mina walaupun sudah baru 2 malam saja kita di situ, padahal mestinya 3 malam. Kenapa itu boleh? Karena ingin segera melihat tempat suci dan Ka'bah yang suci. Jadi padahal 2 hal itu adalah hal yang bersifat jasmani, apalagi kalau itu bersifat rohani. Pasti boleh gitu maksudnya. Qala ta'ala faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersegera meninggalkan Mina padahal baru 2 hari itu tidak dosa. Lan iki takjil iku kelebu mustasnane hadis al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'a. Tazwijul bikri idza adrokat, dan seterusnya. Dan bersegera menerbitkan kitab tafsir ini, meskipun belum selesai, itu termasuk perkecualian dari sabda Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu atau kecepat-cepat itu dari setan, kecuali pada 5 perkara, yaitu nikahkan perawan ketika dia sudah mencapai usia matang kawin. Sebab takjil ini atau segera menerbitkan tafsir ini itu mirip atau dapat diserupakan dengan takjilnya menikahkan anak gadis. Maksudnya memberikan bahwa memberikan ilmu yang berupa tafsir itu diserupakan dengan perawan yang cantik. Utawa iki takjil iku takjil tajhizul mayyit. Takjil ini atau bersegera menerbitkan buku ini itu seperti menyelenggarakan mayat. Akni mulosoro ati kang mati kelawan den dusi nganggo banyu ngelmu lan asror. Iku tajhiz wajib enggal-enggal kang supaya resik apa mayit. Akni ati saking reregete akhlak dzamimah. Atau seperti menyelenggarakan mayat. Maksud saya adalah menyelenggara hati yang mati dengan dimandikan air ilmu dan rahasia-rahasia ilahi. Menyegerakan itu wajib supaya hati yang mati tadi menjadi bersih, yakni bersih dari kotoran-kotoran akhlak yang tidak terpuji.
Muga-muga ana ingsun iku kelebu wong kang rabi oleh perawan mau lan kelebu wong kang didusi nganggo banyu ngelmu. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang menikahi gadis tadi dan atau kalau tidak termasuk golongan orang yang dimandikan dengan air ilmu. Sebab lamuno isun rabi oleh perawan mau mongko dadi isun iku kelebu wong rohani. Sebab kalau saya menikah dengan perawan tadi dalam perumpamaan tadi, maka itu sama dengan menikahi sudah masuk orang menikahi hal yang bersifat rohani. Dinik oleh bojo rohani utawa didusi nganggo banyu rohani krana Allah Subhanahu wa taala iku ora kersa paring marang kawulane angin kang diparingake iku diwiyanani kang atau dadi wiyanane kang den paringi. Ya. Jadi mendapatkan istri rohani atau dimandikan dengan air rohani itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan sesuatu kepada hambanya, kecuali bahwa yang diberikan itu akan mengembangkan orang yang diberi. Kama qala ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin, yakni yang memelihara alam semesta ini. Jadi Allah itu memberikan apa saja kepada hambanya, itu mesti bermakna mengembangkan. Jadi bermakna positif bagi hambanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membacakan lagi hadis Nabi tadi, al-ajalatu minasyaiton secara lengkap. Yaitu al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsin it'amut ta'ami idza hadara ad-dhaifu wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul bikri idza adrakat wa qada'ud daini idza wajaba wa taubatu minadz-dzambi idza adznaba. 5 ketergesa-gesaan itu dari setan kecuali pada 5 hal. Jadi tergesa-gesa itu dari setan kecuali pada 5 hal. Yang pertama memberi makan ketika datang tamu, menyelenggarakan mayat kalau ada orang mati, menikahkan gadis kalau sudah sampai ke masa kematangannya, membayar hutang kalau sudah sampai waktunya, dan bertobat dari dosa kalau orang melakukan kesalahan. Selanjutnya, tegese kang ngite-ite Allah Ta'ala marang kawulane Allah kang bangsa jasmani kelawan jasmani. Lan ngite-ite marang kawulane Allah Ta'ala kang bangsa rohani kelawan rohani. Maksudnya bahwa Allah akan memelihara hambanya yang bersifat jasmani itu dengan pemeliharaan jasmani. Sebaliknya yang bersifat rohani juga akan dipelihara dengan hal-hal yang bersifat rohani. Rupane kawula jasmani iku badan kita sapadane. Iku den ite-ite awit cilik hingga mati kelawan diwiyanani nalika isih bayi. Den ite-ite nganggone nalika wis tuwa nganggo kutut ta'am. Hamba atau bagian dari hamba yang bersifat jasmani itu adalah badan kita. Dan seterusnya, yaitu dipelihara oleh Allah mulai dari kecil sampai kita mati. Dengan ketika masih kecil diberi makanan yang lunak-lunak, lalu diberitahu bagaimana cara berpakaian dan seterusnya. Nanti kalau sudah tua itu bisa lalu dipelihara dengan makanan-makanan yang keras sifatnya. Lan rupane kawula rohani iku latifah rohaniyah kita den ite-ite nganggo iman makrifat tauhid sepadane.
fafham. Sedangkan yang bersifat rohani, bagian dari hamba yang bersifat rohani, itu ada latifah rohaniyah. Latifah itu artinya hal yang lembut yang ada dalam rohani. Jadi daya tangkap rohani kita itu dipelihara dengan menggunakan iman, dikembangkan dengan menggunakan iman, makrifat, tauhid, dan seterusnya. Maka pahamilah itu. Lan muga-muga aja ana isun iku kaya wong kang mujadilina hasidin. Krana wong kang mengkono iku rusak ngamale kabeh lan mahrum saka barang kang den hasudi. Muga-muga jangan sampai saya ini seperti orang yang menulis untuk berdebat dan karena iri. Karena orang yang demikian itu akan rusak amalnya semua dan akan terhalang dari apa yang diirikan. Krono al-hasudu la yasud. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan al-hasudu la yasud. Orang yang dengki itu tidak akan mendapatkan apa yang didengkikannya, yang diirikannya. Lan teman-teman wis cukup kaduwe ngukola oleh anuduhaken ing alane hasud lan dawuh dalem wa min syarri hasidin idza hasad. Bagi orang yang berakal, jeleknya hasad, jeleknya dengki, itu sudah bisa dilihat di dalam ayat terakhir dari surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, aku berlindung kepada Allah dari orang yang dengki ketika dia dengki, orang yang iri ketika dia iri. Itu sudah cukup untuk memberitahu kita bahwa hasad itu tidak baik. Jadi buku ini tidak saya tulis karena hasad, karena dengki, karena iri kepada orang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga selawat dan salam Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, kepada para keluarganya dan para sahabatnya semua. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.